kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar antropologi dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan kuliah kita yang sudah tertunda beberapa minggu yang lalu, karena memang ada beberapa hal yang saya harus kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Maka subuh pagi hari ini kita melanjutkan materi kita tentang pengantar antropologi. Jadi mata kuliah ini, mata kuliah pengantar, artinya hanya sifat-sifat dasarnya saja sebagai pondasi untuk kalian memahami bagaimana perkembangan antropologi di belakang hari. Walaupun kita jurusan sosiologi, tetapi antropologi sangat berkaitan erat dengan sosiologi karena ada beberapa hal yang sifatnya kontinum, ya, artinya kabur. Banyak ahli-ahli sosiologi dirujuk oleh para ahli antropologi, misalnya Parson, ya, misalnya Merton, ya. Itu juga banyak dirujuk. Wilbert Moore juga banyak dirujuk oleh tokoh-tokoh dari antropologi, ya. Para antropolog pun ya banyak juga dirujuk oleh para ahli sosiologi, misalnya Robert uh, Robert Merritt, ya, kemudian Radcliffe Brown, Malinowski, misalnya Levi Strauss. Itu tokoh-tokoh sebetulnya basicnya antropologi, tapi juga banyak dirujuk dan dijadikan referensi, ya, dalam belajar tentang kebudayaan oleh para sosiologi atau sosiolog. Di minggu lalu saya sudah menceritakan bagaimana kaitan antropologi dengan ilmu-ilmu lain. Beberapa kalian ada yang menghubungi saya, ya, walaupun saya sudah jelaskan di awal kuliah bahwa buku itu bebas kalian punya, ya. Artinya kalian harus punya buku, tapi bukunya bebas, ya. Tetapi ada beberapa yang menghubungi saya secara personal, buku apa Pak, bahkan difoto buku-bukunya itu, ya. Jadi menurut saya memang buku yang paling mudah, ya, sifatnya elementary, yang paling mudah untuk kalian pahami adalah buku pengantar sosiologi Kunchara-Ningrat, ya. Itu yang paling umum dan itu sudah dicetak berulang-ulang, ya, mungkin di atas 20 kali mungkin. Karena itu diterbitkan tahun 80-an. Ada juga pengantar antropologi Harsoyo, itu juga lumayan banyak, ya, tetapi buku itu sekarang sudah jarang ditemui, tapi mungkin ada beberapa di perpustakaan atau juga mungkin sudah dicetak ulang. Ada lagi Jumhur, ya, itu tokoh-tokoh antropologi yang ketika saya jadi mahasiswa itu menjadi rujukan utama ketika saya kuliah. Sekarang juga mungkin sudah banyak buku-buku antropologi yang sudah dibuat oleh para penulis-penulis baru, ya, karena memang perkembangan ilmu itu demikian pesat, ya, mudah, artinya mudah dikembangkan karena sekarang medianya sudah banyak, ya, sudah banyak kalian bisa lihat, ya. Oleh karena itu saya tidak memantau lagi buku-buku baru sekarang, ya, tetapi beberapa yang saya lihat sudah banyak buku-buku yang ditulis oleh para antropologi, ya. Ada yang bertanya buku saya mana Pak? Buku saya pribadi memang sudah ada beberapa dicetak 6 buku, ya, tentang etnografi, tentang antropologi, tentang sosiologi agama, tentang perkembangan budaya dan lain-lain. Cuma memang sekarang lagi tahap negosiasi untuk bisa dicetak ulang, ya, karena memang biaya cetak itu sekarang diserahkan kepada penulis, ya. Itu yang agak memang berat, ya. Kita harus investasi besar tetapi menunggu berapa lama, itu yang menjadi tantangan bagi penulis di Indonesia, ya. Karena mereka harus mencetak sendiri, kemudian memang didistribusikan oleh penerbit gitu. Tetapi kita bayarnya kontan, hasilnya memang agak lama, itu yang agak berat, ya. Insya Allah nanti kita akan buat, ya, kalaupun tidak nanti saya akan share melalui PDF, ya, supaya kalian bisa merujuk artinya. Nah, minggu lalu saya sudah cerita bagaimana kaitan antropologi dengan ilmu-ilmu lain. Salah satunya adalah yang minggu lalu saya sampaikan tentang kaitannya dengan paleoantropologi, antropologi biologi. Feedback kemarin, ya,
bahwa antropologi sangat terkait dengan bidang-bidang paleoantropologi atau antropologi biologi ya. Karena bisa melihat bagaimana perkembangan fosil-fosil ya makhluk hidup, apakah itu tumbuhan, apakah hewan, termasuk manusia gitu. Maka terkait juga dengan ilmu geologi ya, antropologi tentang ilmu bumi ya. Jadi bisa melihat bagaimana struktur bumi itu seperti kambium ya. Di dalam tumbuhan ada pohon itu kalau kita belah, kita potong akan terlihat lingkaran-lingkaran. Nah, umur-umur lingkaran itu kita bisa dihitung berapa per lingkaran itu. Kalau pohon itu per lingkaran itu 10 tahun, kalau ada 5 lingkaran berarti 50 tahun pohon itu. Sama juga dengan lapisan bumi ya, geologi seperti itu. Maka paleoantropologi, kemudian ilmu geologi itu juga terkait, termasuk ilmu anatomi ya. Ilmu anatomi, ilmu faal tubuh ya. Bagaimana proses penyebaran perkembangan makhluk hidup ya. Tumbuhan misalnya. Kemudian mengapa tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air misalnya kok berkemiripan, teratai misalnya eceng gondok, kemudian macam-macam. Daunnya lebar-lebar, ya, daunnya lebar-lebar seperti itu karena memang permukaan daun itu harus lebar untuk memudahkan fotosintesis ya, supaya terjadi penguapan ya, dan lain-lain. Tapi semakin kering lokasi di mana tumbuhan itu tumbuh ya, maka untuk mengurangi penguapan maka daun-daunnya makin mengecil. Misalnya kaktus, kita lihat kaktus itu sangat, karena hidup di daerah kering maka daunnya hanya sedikit-sedikit saja untuk mengadaptasi tentang lingkungan ya. Sama kalian juga lihat kerbau kalau ketika dia kepanasan dia akan berkubang. Kalau sudah berkubang dia akan naik ke darat ya. Buaya seperti itu juga, ketika dia panas dia akan menyelam ke air, ketika air sudah mulai dingin dia membuka mulutnya lebar-lebar ya. Kalian mungkin sering melihat buaya membuka mulutnya lebar-lebar, itu untuk proses penguapan karena kulit buaya tidak ada pori-pori ya. Ini bentuk-bentuk anatomi seperti ini diteliti oleh para ahli anatomi, dikaitkan dengan manusia. Manusia tidak seperti itu. Manusia punya pori-pori yang banyak ya. Sehingga kalau dia panas dia akan berkeringat, maka bulu dalam dunia manusia itu makin berkurang karena bulu manusia tidak tidak fungsional. Manusia kalau kedinginan pakai baju, pakai jaket gitu. Kalau kepanasan buka baju berkeringat seperti itu. Karena manusia aktif, bekerja dan lain-lain. Homo faber ya. Homo faber itu manusia yang bekerja. Ya. Hanya manusia yang bekerja. Kalau hewan nggak bekerja, dia hanya mencari makan doang. Dia keluar sarang, keluar kandang segala macam, dia untuk mencari makan. Tidak ada bekerja. Makanan itu disediakan oleh alam. Ya tidak perlu masak, tidak perlu belanja. Ada makanan dia makan. Jadi kalau makanannya habis, maka populasi hewan juga habis. Nah, itulah bedanya. Kaitannya seperti itu. Di minggu lalu saya cerita bagaimana harimau kenapa bisa lenyap. Juga antropologi terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat ya, tentang epidemiologi ya, tentang misalnya pola perkembangan penyebaran penyakit ya, gaya hidup ya, pola penyakit dan lain-lain. Itu terkait juga dengan budaya gitu. Pola makan misalnya. Pola makan itu terkait dengan gaya hidup terkait dengan pola konsumsi kita. Akibatnya penyakit-penyakit juga berbeda. Maka penyakit zaman modern ini penyakitnya adalah penyakit degeneratif. Ya, bukan lagi penyakit infeksi. Kalau zaman dulu penyakitnya infeksi, macam-macam penyakit infeksi, kolera misalnya karena bakteri ya. Macam-macam ya, misalnya nyamuk misalnya seperti demam berdarah, itu kan lingkungan gitu, karena lingkungannya kotor ya, pola hidupnya berbeda, pola makan juga kita lihat ya. Saya sering kali ngomong misalnya, mengapa misalnya orang Sunda lebih banyak cacingan misalnya, ya karena memang dia lebih banyak makan lalapan itu daun-daun mentah kadang-kadang tidak dicuci dengan bersih sehingga ada larva-larva yang lain-lain. Mengapa orang Minang banyak penyakitnya misalnya darah tinggi, hipertensi, ya karena banyak makan santan ya. Macam-macam ya. Mengapa orang Cina paling banyak misalnya pencernaan atau kanker usus, ya karena sering banyak minum panas-panas ya. Kita lihat lagi misalnya pola-pola kehidupan masyarakat dalam dalam beradaptasi itu mempengaruhi kesehatan.
Di daerah Sumatera seperti di Kepulauan Riau atau di beberapa daerah pesisir di Sumatera itu yang airnya jelek ya, payau kemudian warna merah ya karena airnya eh, apa namanya tuh banyak banyak akar ya daerah gambut, maka sering sekali ditampung air hujan misalnya. Air hujan ditampung untuk sebagai sumber air bersih dan itu diminum gitu. Padahal air hujan itu kadang-kadang mengandung asam sulfat yang sangat tinggi ya. Asam sulfur H2SO4 itu sehingga menimbulkan eh, kadar keasamannya tinggi sehingga kerusakan gigi gitu. Maka banyak di daerah pesisir itu giginya masih muda-muda udah pada hancur seperti itu kan. Maka pola-pola seperti ini bisa dilihat dan diantisipasi oleh para antropologi bagaimana supaya mengurangi misalnya tentang pola penyakit, penyebaran penyakit, sama dengan sekarang konteksnya COVID misalnya. COVID ini kan sebetulnya penyakit penyakitnya menular ya gara-gara virus ya disebabkan oleh virus. Nah, bagaimana mengantisipasi itu misalnya? Mengantisipasi itu dengan ya bekerja di rumah, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker, itu perilaku ya. Kalau kita tidak biasa cuci tangan, airnya susah, kemudian perilaku kita juga eh, tidak mencerminkan bagaimana mencegah penyakit itu terjadi pada kita, maka bakal banyak ya peningkatan prevalensi penyakit seperti ini juga bakal bakal banyak ke depan. Ini perilaku seperti ini terkait dengan pola penyakit ya. Pola penyakit seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu berapa menit sekarang ya. Saya khawatir nanti kelamaan, kebablasan. Sudah 11 menit, 12 menit malah ya. Baik, 12 menit Bapak saudara-saudara ya. Saya hanya berharap bagaimana kita bisa kuliah dengan maksimal walaupun dengan situasi yang minimal seperti ini. Saya hanya ngomong sendiri di kamar ya, kadang-kadang di meja kerja saya ya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana gestur kalian, kinesik kalian menghadapi kuliah ini. Tapi saya berharap maka kalian akan mengomentari untuk kita diskusikan lebih lanjut supaya kalian paham ya. Baik, itu dulu pertemuan kita hari ini ya sudah 13 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi keempat ya. Nanti kita ada mid test ya. Nanti ada final test ya. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Baik saudara-saudara, tetap semangat ya. Salam dari kami ya, dari saya ya, walaupun saya belum belum bisa berkesempatan tatap muka dengan kalian, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi